Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi bagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Sabtu Suci atau Sabtu Wijili. Apa itu? Sabtu Suci atau kadang disebut dengan Sabtu Wijili Paskah adalah hari di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Ini adalah hari hening tenang dan penuh penantian. Kita mengenang bahwa Yesus masih berada dalam makam setelah wafat di kayu salib. Disebut Vigili karena apa? Kata Vigili itu berasal dari bahasa Latin Vigilia, yang artinya berjaga-jaga atau menunggu dengan harapan. Maka Sabtu Vigili Paskah adalah malam penantian menuju kebangkitan Yesus. Kita berjaga dalam doa, harapan, dan persiapan untuk merayakan sukacita Paskah. Sebenarnya apa makna bagi kita tentang Sabtu Suci itu? Yang pertama adalah hari hening dan doa. Kita diajak untuk hening, merenung, tidak tergesa-gesa. Ini waktu untuk berdiam bersama Tuhan dan mengenang pengorbanannya. Yang kedua adalah penantian penuh harapan. Sabtu Suci mengajarkan kita bahwa dalam hidup pun ada masa hening, masa di mana kita belum melihat jawaban doa kita. Tapi seperti kebangkitan Yesus, harapan akan datang. Yang ketiga adalah perayaan malam Paskah. Malam harinya umat Katolik mengadakan Vigili Paskah, perayaan liturgi yang paling agung dalam tahun gerejawi, dimulai dengan berkat api baru dan lilin Paskah. Lalu bacaan kitab suci menceritakan kisah keselamatan dan akhirnya sukacita karena Kristus telah bangkit. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam satu Vigili adalah hari diam yang penuh harapan, dan malam Vigili adalah malam terang yang penuh sukacita. Saudara seiman dalam Kristus, coba kita melihat dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Saudara seiman, bayangkan pagi itu
para perempuan datang ke kubur dengan hati yang sedih. Mereka mengira segalanya telah berakhir. Yesus yang mereka kasihi telah wafat. Mereka membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazahnya. Tapi ketika sampai di sana, batu besar sudah terguling dan tubuh Yesus tidak ada. Tentu mereka bingung dan takut. Tapi kemudian datang dua malaikat dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Ini sungguh luar biasa. Ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Kematian bukan akhir cerita. Yesus bangkit dan kebangkitannya adalah tanda bahwa harapan selalu hidup. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa pesannya untuk kita dari bacaan hari ini? Yang pertama adalah jangan putus asa dalam kegelapan. Kadang hidup terasa seperti Sabtu suci, hening, sunyi, penuh kebingungan. Tapi kita tahu Minggu Paskah akan datang, terang akan mengalahkan gelap. Yang kedua, Yesus setia pada janjinya. Ia sudah berkata bahwa Ia akan bangkit. Ia benar-benar melakukannya. Kita bisa percaya padanya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga adalah kabar baik perlu disampaikan. Setelah mendengar kabar itu, para perempuan segera pergi dan mewartakan kepada para murid. Kita pun dipanggil untuk mewartakan harapan dan kebangkitan kepada dunia. Amin. Dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah bangkit. Engkau hidup dan menyertai kami setiap hari. Ketika kami merasa takut, gelisah, dan tidak tahu harus kemana, ingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir. Ajarkan kami untuk membawa kabar sukacita ini kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.